Halo. Ya apa rasanya belajar di rumah terus belajar online. Untuk kelas 7 kita lanjutkan pelajarannya di halaman 206 tentang beberapa kerajaan yang berbasis Hindu-Buddha. Tapi ini nggak langsung belajar semua kerajaan, kita belajar tentang 3 kerajaan dulu, yaitu Kutai, Tarumanegara, sama Mojopahit. Kok Mojopahit? Sriwijaya. Sorry. Yang pertama, kerajaan Kutai. Kira-kira kerajaan Kutai ini kerajaan apa? Hindu atau Buddha? 1, 2, 3. Hindu. Loh, kenapa kok Hindu? Nah, karena ini ada di prasastinya. Prasasti Yupa. Loh, prasasti Yupa itu apa sih? Prasasti Yupa ini itu kalau digambarnya itu kan kayak batu ya, kayak batu panjang. Nah itu bukan pentungan, tapi itu pasak. Pasak apa? Pasak buat ngiket sapi. Nah, pasak buat ngiket sapi. Tapi kok bisa diketahui ada sejarahnya? Iya, pasaknya ini sapi. Sapinya sapi bukan sapi orang biasa, pastinya sapi kerajaan. Di pasaknya itu ada tulisan yang ditulis dengan huruf Pallava dengan bahasa Sanskerta. Nah, dari bahasa Sanskerta dan huruf Pallava itu sudah mengindikasikan bahwa itu termasuk ke aliran Hindu. Jadi kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu. Oke, nah Kutai ini muncul pada abad ke-5 Masehi di Muarakaman, Kalimantan Timur. Oke. Rajanya ini dalam silsilahnya ada 3 raja terkenal, yaitu Kudungga, bukan Kuduga ya, Kudungga, juga bukan Kudungan, tapi Kudungga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Aswawarman, dan ketiga adalah Mulawarman. Nah, namanya kerajaan pastinya ini turun temurun. Kudungga itu kakeknya Mulawarman. Nah, kerajaan Kutai ini terkenalnya waktu masa Mulawarman. Oke, kita bahas tentang Kudungga. Kudungga dalam sejarahnya itu raja pertama, tapi dari segi nama itu bukan nama aliran Hindu. Tapi disinyalir, diperkirakan Kudungga itu nama masih nama asli, nama Nusantara. Seperti itu. Oke. Lalu Kudungga ini baru masih belajar tentang Hindu, mengenal Hindu. Setelah dia belajar tentang Hindu, terus dia memperkenalkan itu ke rakyatnya. Jadi penyebaran agama Hindu ini bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Rajanya dulu yang belajar. Kenapa? Karena dalam sejarahnya kemarin teori arus balik ya, kalau nggak salah itu teorinya itu dulunya adalah pedagang mengundang para Brahmana untuk mengajarkan agama Hindu. Kemudian membentuk kaum Brahmana di Nusantara, dikirim lagi ke India untuk belajar agama Hindu. Nah, ini dia Mulawarman. Kudungga itu kemungkinan besar seperti itu. Belajar bahasa Hindu karena dia adalah raja, akhirnya mewariskan itu semua ke rakyatnya. Nah, sebelum ke rakyatnya pastinya ke keluarga. Ke keluarganya dulu. Nah, keluarganya siapa? Ini anaknya Aswawarman. Setelah dia dinobatkan jadi raja, menggantikan ayahnya dengan tradisi Fratyastoma, susah ya bacanya. Itu pengangkat menjadi kasta tertinggi, bangsawan. Nah, kerajaan pasti golongan bangsawan itu ya. Terus Aswawarman ini karena tadi diangkat jadi bangsawan juga punya gelar namanya Ansuman, Dewa Matahari. Kalau di Jepang Amaterasu.
Dewa mataharinya Hindu, Ansuman. Itu juga ada julukan yang lain, itu namanya apa tadi ya? Wangsakerta, pembentuk keluarga. Nah, ini bukan pembentuk keluarga kayak keluarga berencana, tapi keluarga yang dimaksudkan di sini adalah keluarga yang mengajarkan tradisi Hindu. Nah, jadi di lingkungan keluarganya, di kerajaannya itu diajarkan tentang tradisi Hindu seperti apa. Jadi makanya si Aswawarman disebut sebagai Wangsakerta. Dia mengayomi keluarganya untuk diajari agama Hindu yang baik dan benar. Kemudian diteruskan oleh anaknya. Siapa tadi? Oh bukan, sebelum itu gini, kelupaan. Aswawarman ini kerajaan Kutai ini luas. Tapi untuk mengukur keluasannya ini bukan dengan perang atau penaklukan, tapi lucunya di sini adalah dengan melepaskan kuda. Kuda yang dipunyai itu dilepaskan, jebret, terus lari sejauh mungkin. Di mana kuda itu berhenti nanti dikasih patokan seperti patokan sapi tadi, yupa tadi, itu menandakan batas wilayahnya. Loh, kenapa kok enak gitu ya? Memperluas kerajaannya dengan melepaskan kuda ya. Karena zaman dulu belum banyak kerajaan besar ataupun malah belum ada tandingan Kutai ini di Kalimantan Timur. Makanya dia enak aja ya. Memperluas kerajaan nih. Ayo besok sore langsung ke lapangan ngelepasin kuda, jebret. Wih, terus kudanya berhenti di pojokan sana, pojokan situ, kasih tanda. Oke, mulai sekarang ini wilayah kekuasaan kita. Seperti itu. Enak ya. Gak kayak kita atau apa ya? Kayak misalkan geng itu harus berantem dulu, tapi di sini enggak, cuma ngelepasin kuda, gitu aja. Ya, zaman dulu sama sekarang beda. Terus apa itu namanya? Diteruskanlah sama anaknya Mulawarman. Nah, pas tadi kan sudah tak bilang waktu pemerintahan Mulawarman ini Kutai menjadi kerajaan besar, luas. Dan juga Mulawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana, adil. Terus mulia. Karena apa? Dia dengan sukarela menyumbangkan 20.000 ekor lembu kepada Brahmana. Kan harus diingat ya, lembu tadi yang berkaitan dengan yupa tadi, sapi, lembu, ini adalah hewan suci. Jadi waktu dibilang persembahan, hewan ini bukan untuk dikonsumsi, tapi ini dibuat ibarat lembu itu kendaraan dewa. Kok bisa? Nanti itu dibahas di Tarumanegara. Oke. Nah, Mulawarman ini juga Hindu, tapi lebih spesifik ke Hindu Siwa. Itu ada tempat yang digunakan untuk ibadah Raja Mulawarman, namanya Baprakaswara, tempat memuliakan Brahma, Wisnu, Siwa. Otomatis karena rajanya adalah Hindu Siwa, masyarakatnya juga toh. Tadi kan dari raja langsung ke rakyat seperti itu. Bentar, ngopi dulu. Next. Nah, kedermawanan siapa tadi Mulawarman ini itu dikenal sampai India. Ya otomatis kan Hindu belajarnya di India, kenal sampai di sana. Nah, next kerajaan kedua adalah Tarumanegara. Tarumanegara. Oke, Tarumanegara kerajaan Hindu kedua setelah Kutai. Kedua itu waktunya pun nggak lama ya, 11-12 lah waktunya. Beda-beda tipis munculnya, juga munculnya beda tempat. Tarumanegara ada di Jawa Barat. Terletak di lembah Sungai Citarum, daerah Karawang, Jakarta, Bogor, Jawa Barat. Itu kalau sekarang. Raja yang terkenal adalah Purnawarman. Oke. Jangan kebalik ya. Tadi yang Kutai itu adalah
Aswawarman dan Mulawarman. Tapi kalau yang di Tarumanegara adalah Purnawarman. Oke? Ingat-ingat, jangan sampai ketukar. Nah, keberadaan kerajaan Tarumanegara ini dapat diketahui dari 7 prasasti peninggalannya. Tadi kalau Kutai peninggalannya cuma 1 ya, patok sapi tadi namanya Yupa. Tapi kalau di Tarumanegaranya ada 7. Kenapa ya? Entahlah, dari sananya. Mungkin juga waktu Kutai dulu karena nggak ada saingan, nggak terlalu banyak saingan, jadinya nggak terlalu bikin tanda-tanda. Jadi tanda untuk mungkin tanda wilayah tadi, Yupa tadi. Tapi kalau di Tarumanegara ini karena ada di Jawa, nanti pasti bersinggungan dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Karena tanah Jawa ini penuh dengan sejarah kerajaan. Kok bisa? Ya, soalnya kalau dalam perjalanannya waktu Indonesia dijajah Belanda, Belanda itu pastinya perang melawan kerajaan-kerajaan setempat. Di Jawa, kalau di Sumatera enggak, di Kalimantan enggak, seperti itu. Jadi di Jawa ini penuh dengan kerajaan. Jadi hal mistis pun juga pasti kental di situ. Oke, balik lagi ke prasastinya. Prasastinya ada 7. Bah, ribet rek. Ada 7. Prasasti Tugu, bukan Tugu Pahlawan, bukan Tugu Monas, tapi namanya Prasasti Tugu. Nah, isinya adalah tentang penggalian Sungai Gomati pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Prasasti Ciaruten, bukan Citarum ya, Ciaruten itu bahasa Sunda. Itu ya ini prasasti yang terkenal, batu besar ada telapak kakinya. Nah, telapak kaki siapa ya? Telapak kaki raja lah. Siapa lagi masa kaki lo? Oke, kaki raja lo. Kenapa kok kaki rajanya ditapakkan di batu? Batunya kan keras, kok bisa? Nah, itu kekuatan orang zaman dulu itu kita nggak bisa bayangin seperti apa. Mungkin batunya dijambi-jambi terus lunak, diinjek terus akhirnya ditulisi. Kalau kalian browsing di internet, prasasti Ciaruten itu batu besar warna hitam, ada tapak kakinya 2, terus ada tulisannya di situ. Itu telapak kakinya Raja Purnawarman. Kenapa kok ditandai dengan kaki? Raja ini dibilang niru iya, tapi juga bukan niru yang niru dengan sengaja atau apa. Tapi Raja Purnawarman ini diibaratkan seperti penguasa negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Hurrah. Kalau kalian mau gagah, jangan sok-sokan, tapi ya bener dibuktikan, terus dikasih tanda seperti ini biar ada kenang-kenangannya. Kalau anak zaman sekarang sih pengen gagah ya tukaran, gelut, gasaan, atau malah ikut geng, hal-hal negatif lainnya lah, gak berfaedah sekali. Next, prasasti kebun kopi. Kebun kopi ini kebun kopi beneran tah? Ya mungkin. Yang jelas isinya adalah bahwa raja ini disamakan dengan dewa. Yang menyamakan dengan dewa ini siapa ya? Pasti anak buahnya menganggap raja ini seperti dewa. Dewa apa? Dewa Wisnu. Next, prasasti Lebak. Isinya adalah tanda keperwiraan, keagungan dan keberanian dari raja. Raja ini dipuja sekali, diagungkan, dianggap paling berani. Tadi itu dianggap paling gagah berani di dunia. Di dunia loh. Kalau kalian di mana? Cowok-cowok yang kakek gaya di sini, kalian hebatnya di mana? Prasasti Jambu berisi memuji pemerintahan Raja Purnawarman. Nah, pemerintahan Raja Purnawarman ini gimana ya? Pasti baik hati, peduli dan tidak sombong. Next, prasasti Pasir Awi dan prasasti Muara Cianten. Nah, di sini belum bisa diterjemahkan dengan baik karena bahasanya masih belum bisa diterjemahkan. Jadi ya kemungkinan besar pastinya prasasti itu menceritakan tentang
kerajaan atau rajanya, seperti itu. Kalau kalian pengen diceritakan sama orang, kalian buat image yang baik biar orang itu bisa menceritakan tentang kalian. Atau mungkin membuat namanya itu autobiografi, buku tentang kalian. Misalkan si Reno nih, orangnya ini berjiwa besar, pemimpin yang baik, peduli sama orang. Akhirnya ditulis dalam sebuah buku, The Memory of Reno. Bukan berarti Renonya sudah meninggal, tapi itu tentang perjalanan hidup Reno. Seperti itu. Reno, mungkin kamu harus seperti itu ya biar dikenal. Enggak, bukan. Ngopi lagi ya. Next. Nah, selain prasasti, sumber sejarah lain dari Tarumanegara itu adalah catatan seorang musafir Tiongkok bernama Fahim. Fahim. Apa ya bacanya? Ya seperti itulah. Nah, itu seorang musafir atau soalnya pedagang pernah singgah di Tarumanegara. Nah, orang yang singgah ini, Fahim ini, singgah nggak berarti cuman ya stay tanpa kerjaan, nggak ngapa-ngapain, tapi dia memperhatikan, meneliti. Nah, Fahim ini pun juga nggak sendirian, pasti banyak pengikutnya, anak buahnya mungkin, menyebutkan Tarumanegara itu namanya Tolomo. Terus meneliti bahwa agama yang dianut itu di Tarumanegara Hindu, Buddha, juga animisme. Jadi di Tarumanegara ini enggak 100% Hindu, ada Buddhanya dan ada animismenya. Apa itu animisme? Kepercayaan akan benda-benda bertuah. Dinamisme itu tentang roh. Apa kebalik ya? Animisme itu tentang roh, dinamisme itu benda-benda itu yang punya roh, seperti itu. Dan emang di Indonesia awalnya itu seperti itu animisme dan dinamisme. Makanya hal-hal klinik berbau mistis di Indonesia, khususnya Jawa, itu kental banget karena itu awalnya. Oke, Tarumanegara itu kerajaan Hindu aliran Wisnu atau Waisnawa. Kenapa? Karena kendaraannya dari Raja Punawarman ini disamakan dengan kendaraannya Dewa Wisnu, yaitu sapi, lembu suci. Tadi juga dijelaskan disamakan dengan Dewa Pak Wisnu, karena mungkin citra atau auranya auranya Raja Punawarman ini seperti auranya Dewa Wisnu yang telah diceritakan atau yang telah dipelajari dari Brahmana. Oke. Nah, tapi sekitar abad ke-7 Tarumanegara ini runtuh. Loh, kok bisa runtuh ya? Pastinya kerajaan besar nantinya akan jatuh. Seperti itulah. Ada perputarannya. Ini kenapa runtuhnya? Ada penyerangan dari Sriwijaya. Nanti kita pelajari tentang Sriwijaya. Oke. Dari kehidupan masyarakatnya, Tarumanegara ini terkenal dengan kehidupan yang bergotong royong. Terus kehidupan ekonominya itu dari sektor pertanian, peternakan dan perdagangan. Loh, kenapa? Tadi kan ada prasasti Tugu itu menjelaskan tentang sungai. Berarti kaitannya dengan pertanian dan peternakan nanti. Juga mungkin bisa untuk perdagangan. Perdagangan zaman dulu itu bukan dari darat tapi lewat jalur laut. Nggak ada jual beli online zaman dulu ya. Emanglah belum ada online, gimana sih? Ya betul. Next, ada pertanyaan? Ya kalau ada nanti boleh langsung komen atau PC aja. Next adalah yang terakhir kita bahas Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini terkenal sebagai kerajaan terbesar di Indonesia yang dari sektor maritim ya, Sriwijaya. Ya, Sriwijaya maritim. Nah, sumber sejarahnya itu prasasti, berita dari Cina dan Persia. Prasasti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juga, 7 prasasti. Nah, prasasti yang pertama adalah Kedukan Bukit, yaitu tentang perjalanan suci
Dapun Tahyang sambil menguasai daerah-daerah yang dilalui. Siapa itu Dapun Tahyang? Siapa ya Dapun Tahyang ini? Mungkin kalian bisa cari nanti Dapun Tahyang. Yang kedua, Prasasti Talang Tuo menerangkan tentang pembuatan sebuah taman Sri Setra untuk kemakmuran semua makhluk taman ya. Mungkin taman kota ya, seperti itu. Prasasti Telaga Batu isinya tentang kutukan bagi mereka yang berbuat jahat dan tidak taat atau setia kepada raja. Nah loh, parah ini. Jadi zaman dulu itu raja dianggap seperti dewa. Jadi peraturannya apa yang diomongkan raja itu harus dituruti. Tambah lagi orang zaman dulu itu sakti. Jadi kalau misalkan ya rajanya bilang besok harus bangun jam 5 untuk senam, ada masyarakatnya yang nggak nurut, langsung dihukum, langsung dianggap kena, langsung dikasih dijampi-jampi kena tulah. Benernya sih mungkin ya juga langsung kena tulah atau kutukan sih. Itu mungkin jadi apa ya, perasaan pribadi sih awalnya. Wah aku kena begini, aku nggak taat sama raja menghukum aku. Wah ya wis. Sama kayak gini corona ini ya. Benernya katanya corona nggak terlalu berbahaya, tapi penyebarannya itu cepat. Nah, terus juga corona bisa berbahaya kalau kita punya penyakit bawaan yang berat atau daya tahan tubuh kita lemah. Seperti itu. Nah akhirnya orang-orang kan itu ya paranoid, ketakutan berlebihan, beli hand sanitizer yang over, akhirnya jualnya mahal. Alat antibakteri juga semua seperti itu. Ya, seperti itulah, mungkin zaman dulu seperti itu. Ada takutnya sehingga untuk mempertahankan rasa takut terhadap raja ini dibuatlah prasasti yang berisi kutukan-kutukan. Mungkin awalnya dulu cuman omongan raja, tapi karena belum ada kertas, ditulislah di sebuah prasasti itu. Kemungkinan besar ini pakai batu. Dibuat itu kayak monumen kutukan, monumen isinya kutukan, bukan monumen kutukan, monumen isinya kutukan. Next, Prasasti Kota Kapur dan Karang Berahi, isinya tentang permintaan pada para dewa agar menjaga kesatuan Sriwijaya dan menghukum orang yang berbuat salah. Nah ini masih ada kaitannya sama hukum menghukum dan kutuk mengkutuk mungkin, tapi juga meminta perlindungan dewa. Dewa orang zaman dulu itu jiwa ketuhanannya kental banget loh daripada sekarang. Buktinya sampai seperti itu. Dewa itu segalanya, Tuhan itu segalanya. Tapi kalau kita sekarang ini, aku bisa, berarti aku yang hebat. Bukan berarti ada Tuhan yang bantu aku. Tapi kalau begitu kita susah, langsung, oh Tuhan kenapa aku jadi seperti ini. Loh, waktu susah kita cari Tuhan, waktu kita senang lupa Tuhan. Saudara pun bisa lupa, betul nggak? Salwa nih, kalau lagi ke Starbucks, ingat Sahwa nggak? Ingat Yohanes nggak? Nggak pasti. Wah enak ini Starbucks buat aku sendiri. Kayak gini nih, ini. Enak loh, Nescafe tapi. Next, Prasasti Palas Pasemah, isinya tentang didudukinya daerah Lampung Selatan oleh Sriwijaya. Jadi ini tentang perluasan wilayah Sriwijaya. 6 dan 7 Prasasti Nelanda di India, Prasasti Ligor di Semenanjung Malaysia. Nah ini bukti kalau wilayahnya ini luasnya bahkan sampai dunia internasional loh zaman dulu. Sampai di India pastinya karena pusat agamanya. Terus juga sampai di Malaysia dan Thailand. Malaysia kan sebelahnya Sumatera tuh. Thailand atasnya lagi. Jadi kalau kalian lihat di peta itu, lihat, oh sangat luas sangat sekali itu ke dunia internasional. Terus berita dari Cina dan Persia. Berita dari Cina itu
catatan dari dinasti Tang, bukan Obeng ya, bukan Baot tapi Tang, yaitu tentang Sriwijaya itu sudah sering sekali kerjasama dengan Cina dan mengirim utusan ke Cina. Nah, sampai ke Cina malah, Cina segitu jauhnya itu ada kerjasama dengan Sriwijaya. Terlebih lagi pusat agama Buddha adalah di Cina. Terus catatan Itsing. Itsing ini bisa disebut seorang musafir atau pengelana tapi punya misi suci. Kayak itu loh, Biksu Tong dan Kerasakti perjalanan ke barat. Mungkin Itsing seperti itu. Sambil datang ke tempat-tempat terus akhirnya singgah di Sriwijaya. Nah, singgah itu pasti nggak cuma 1-2 hari, tapi itu bisa bertahun-tahun. Ditulis di sini selama 5 tahun. Nah, selama itu dia nggak nganggur, nggak gabut, nggak rebahan, tapi ada kerjaan, itu menerjemahkan kitab Buddha dari Sanskerta ke bahasa Cina. Nah loh, kalian bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin susah ya toh? Bayangkan ini, susahnya minta ampun, 5 tahun. Tapi ya kalian jangan bilang, oh ya susah, bahasa Mandarin harus 5 tahun. Ya enggak gitu, tapi kan kalian cuma perkata doang toh, nggak sampai kayak gini. Next kabarnya itu dari Persia, dari Raihan, Nathan Raihan, tentang seorang ahli geografi dari Persia. Nah mungkin si Raihan ini adalah seorang penjelajah, singgah lagi di Sriwijaya, terus meneliti tentang kondisi geografis dunia atau bumi. Jadi Sriwijaya kedatangan orang-orang cerdas seperti ini ya pastinya nggak goblok lah, pastinya pintar juga itu, meskipun nggak ditulis. Next, kehidupan politik. Nah, kehidupan politik ini berkaitan dengan wilayah Sriwijaya tadi kan tak bilang luasnya itu ditandai dari wilayah di Minang Tamwan, bukan Tamfan ya, Minangatamwan, di antara sungai Kampar kanan dan Kampar kiri, bukan Tampar ya, Kampar kanan dan Kampar kiri. Terus ke Jambi, terus ke Sungai Musi di Palembang, habis di Palembang menguasai daerah sekitarnya, sampai Semenanjung Malaya dan Tanah Genting Kra di Thailand. Nah, tadi sejarahnya kenapa ada prasasti di Thailand, itu karena ini wilayahnya meluas. Oleh karena itu dikenal sebagai negara nasional Indonesia pertama. Seperti itu, Sriwijaya. Kehidupan sosial, kerajaan Buddha. Nah ini Sriwijaya Sriwijaya ini kerajaannya Buddha, sudah menganut Buddha. Karena apa? Tadi yang Itsing sama orang Cina tadi, kabar dari Cina tadi adalah orang pemeluk agama Buddha. Namanya pun nggak pakai yang ribet-ribet kayak tadi, ada wan-wannya tadi, agama Buddha. Nah, terus karena perkembangan agama Buddha niru dari Cina tadi, ada kerjasama dengan kerajaan lain sampai juga mengembangkan pendidikan. Kehidupan ekonominya adalah kerajaan maritim. Kenapa? Lihat dari petanya tadi, lihat rutenya itu nggak di Jawa aja. Jadi dia kerajaan Sriwijaya itu berkelana lewat laut. Jadi pantas aja wilayahnya besar, karena wilayah lautnya juga besar. Masa kejayaan Sriwijaya pada pemerintahan Balaputra Dewa, yaitu dengan meningkatkan kegiatan pelayaran dan perdagangan. Nah tadi pelayarannya ini untuk menunjang perdagangan. Perdagangan apa? Karena di Jawa adalah rempah-rempah pasti. Jadi Belanda tertarik dengan rempah-rempah Indonesia. Kenapa? Karena sudah dari dulu perdagangan rempah-rempah ini antara Nusantara dengan India dan Cina itu sudah ada. Makanya juga sejarahnya Belanda masuk ke Indonesia itu juga diawali karena sektor perdagangan awalnya, tapi karena merasa aku kuat, dikuasailah seperti itu. Balik lagi ke sini, perdagangan. Ya, perdagangan. Terus apa itu namanya? Kerjasama dengan negara lain. Nah di negara lainnya ada kerajaan lain, yaitu Benggala dan Komandala di India.
yaitu dengan mendirikan perguruan tinggi di Nalanda, India. Makanya tadi ada prasasti Nalanda di India itu karena mengisyaratkan atau menandai kerjasama dari Sriwijaya dengan India. Ya pasti pendidikannya belajar agama Buddha. Jadi di India itu nggak cuma Hindu, juga ada Buddha. Kemunduran, keruntuhan Sriwijaya tadi juga kerajaan besar pasti akhirnya runtuh. Jadi kalian yang sekarang ini posisi enak, pastinya suatu saat ada posisi di bawah yang nggak enak. Ada beberapa faktor, yaitu faktor alam, ekonomi, politik, dan militer. Faktor alam yaitu adanya pengendapan lumpur yang dibawa oleh Sungai Musi. Nah, kenapa kerajaan maritim kalau nggak dekat laut, ya pastinya mati dong. Dulu ada pusat pemerintahnya itu dekat laut, tapi karena perubahan geografis dari bentuk muka bumi, daratan itu makin naik, perairan makin surut, makanya kondisi perairannya juga makin dangkal, sehingga nanti berpengaruh dengan faktor ekonomi. Tempat ibu kota Sriwijaya ini nggak lagi strategis. Karena nggak strategis, jalur perdagangan lautnya mati. Kenapa mati? Nggak ada kapal-kapal yang masuk, dan karena nggak bisa masuk ke situ, otomatis perdagangannya macet. Seperti kita kena lockdown. Mungkin mereka kena lockdown karena faktor alam ya. Kalau kita dibuat lockdown, tapi juga ya itu penyakit sih. Ya mau gimana lagi. Next, faktor politik. Tadi disebutkan bahwa Sriwijaya wilayahnya itu luas. Jadinya susah untuk mengontrol. Pastinya kalau punya kekuasaan yang luas, ya pasti susah kontrol. Sama juga guru. Kalian bisa tanya deh, Miss Dian, cara ngatur kalian itu susah atau enggak dibandingkan Miss Tia ngatur kelas 9. Seperti itu. Loh, kenapa? Kelas 7 sama kelas 9 isi muridnya kan beda. Kira-kira lebih gampang mana? Itu yang dialami Sriwijaya. Tambah lagi wilayah Sriwijaya ini nggak cuma daratan, ada batas lautnya juga. Itu yang bikin susah. Faktor militer. Mendapat serangan dari kerajaan lain, kerajaan Dharmawangsa, Kolomandala, kerajaan Kertanegara, kerajaan Singosari, kerajaan Mojopahit, dan lain-lain. Akhirnya Sriwijaya runtuh, kerajaan maritimnya ya hancurlah, nanti berganti ke kerajaan Mataram kuno. Tapi untuk materi ini kita ketemu di pertemuan yang berikutnya. Oke? Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau langsung PC WA ya. Oke, selamat menikmati pelajaran dan hari di mana kalian bisa menikmati rebahan di rumah. See you.